Oke, ada dua sebenarnya. Salah satu sirkuit yang sama sekali baru dan sirkuit yang sudah lama ada tapi baru menggelar MotoGP. Nah, oke, nah setelah itu juga kalau kita bahas mengenai India ini sendiri juga akan ada juga tahun depan kan ya di 2024 ini kabarnya Hungaroring juga akan menjadi sirkuit yang baru di 2024 di kalender balap MotoGP ya. tapi yang 2024 tuh kabar barunya malah Sokol Kazakhstan yang masuk, yang mestinya Yang tadi nggak masuk. jadi. Iya. Jadi akan ada 22 balapan dan sirkuit yang barunya tahun depan adalah Sokol. Nah, si MotoGP India ini ntar akan masuk di lebih ke belakang lah ketimbang yang saat ini yang di awal-awal. Oke, nah tapi tuh step-stepnya itu apa aja sih Mas Joni? Oke, pertama ada tentu proposal. Proposal ini mengajukan bahwa si satu negara seperti India ini menggelar MotoGP. Oke. Nah, dari proposal ini kemudian diterima nih. Nah, proposal ini biasanya akan ada panjer. Panjer istilahnya DP. Ya kalau istilahnya ini DP, kalau istilah kerennya komitmen fee. Lu serius nggak menggelar MotoGP? Nah, kalau udah serius, ntar dipelajari oleh pihak Dorna apa yang fasilitas dia punya. Nah, kalau kita balik ke India, dia sudah ada sirkuit yang dibuat tahun 2011 oleh Herman Tilke. Dan sempat menggelar F1. Ya. Tapi itulah tadi, karena yang bikinnya Herman Tilke, Ya. itu otomatis jadi jaminan untuk bisa menggelar event MotoGP atau F1. Nah, kalau kita balik ke sirkuit Indonesia tuh baru sama sekali. Ya. Makanya itu ada proses proposal, kemudian ngirim gambar, ngirim informasi data. Ini Mandalika ya? Mandalika Ya. sampai harus homologasi. Homologasi ini biasanya kalau sirkuit baru ini agak ribet. Mulai dari sirkuitnya, aspalnya, kemudian fasilitas kesehatan yang benar-benar lebih ekstrim. Nah, kalau sirkuit yang udah agak lama, seperti misalkan Booth International Circuit ini, tentu fasilitasnya udah dipakai karena pernah menggelar F1. Ya. Jadi tinggal istilahnya dimodifikasi, ditinjau lagi. Itu yang pertama. Yang berikutnya adalah tentunya homologasi ini juga ada yang lama, ada yang mepet. Nah, untuk India, untuk India dan Mandalika itu mepet. Karena apa? Karena untuk India ini sampai terakhir itu Kamis pekan lalu baru bisa ditentukan bahwa dia layak untuk menggelar MotoGP. Tapi ada beberapa persyaratan yang harus diubah. Itu. Oh, tapi kenapa sih kok kalau kita ngedengerin homologasi ini tuh selalu mepet-mepet itu? Apakah memang homologasi ini memang diturunkannya secara mepet beberapa hari sebelum balapan atau? Sebenarnya idealnya sih kalau umpamanya idealnya nih, ini biasanya agak cukup lama berbulan-bulan. Harusnya. Dan bahkan biasanya kalau ada sirkuit baru itu harus dilakukan tes atau uji coba. Misalkan pembalap turun dan kemarin itu bayangkan untuk India ini agak special case karena apa? Karena satu memang harapannya ada ronde Asia yang baru, kemudian ini India pasar potensial. Akhirnya kemarin itu agak sedikit special case sampai ban pun itu disimulasi pakai komputer. Kemudian aturan untuk sirkuitnya seperti apa, bentuknya seperti apa, baru 2 minggu kemudian. Dan bahkan ini informasi teknisnya sendiri, straight atau track lurusnya yang terpanjang itu sempat di-announce itu cuman 1.006 meter. Tapi kemudian diralat, ternyata yang panjangnya itu yang dari tikungan 3 sampai 4 itu 1.220 meter. Jadi memang ya artinya masih tidak menutup kemungkinan meskipun akhirnya pembalap mengatakan lagi-lagi ini sirkuit yang cukup bagus dan jadi jaminan. Oh ya, jangan lupa juga sirkuit yang jadi jaminan menggelar MotoGP itu adalah kreasi 2 orang arsitek. Oh, yang satu aku tahu, yang tadi disebutin ya? Herman Tilke dari Jerman dan satu lagi Jarno Javelli dari Italia. Dan 2 sosok ini udah cukup kondang dan bahkan sempat ya awal-awal Indonesia mau menggelar itu sempat datang ke Indonesia untuk mendesain sebuah sirkuit. Yang mana nih? Yang Herman Tilke atau yang Jarno Javelli? Dua-duanya. Oh, dua-duanya sempat datang ke sini? sempat datang ke Indonesia. Dan bahkan Herman Tilke sampai waktu itu sempat jadi desainernya untuk Jakabaring. Oh, itu ya? bener-bener sampai open kontrak, cuman sayangnya kan Jakabaringnya tidak berlanjut karena ada kemudian kasus. Dan kemudian Jarno Javelli yang terbaru adalah sempat mendesain ulang atau meresurfacing dari Mandalika ini.
Oh. Jadi kalau katakanlah Feni pengen menggelar MotoGP, Iya. terus dengan segala yang ada, ya pastikan yang mendesainnya adalah 2 orang ini. Kalau 2 orang ini dipastikan sama Dorna itu atau udah oleh film langsung dapat homologasi untuk menggelar Jaminan MotoGP. mutu intinya kalau Jaminan desainernya mutu. 2 ini. Betul. Wah, terima kasih loh Mas Joni. Sama-sama. Siapa tahu Feni mau bikin sirkuit gitu. Alhamdulillah. Pakai 2 itu ya. Oke. Baiklah kalau gitu udah dijelasin kan ya sama Mas Joni step by stepnya itu sirkuit baru bisa beneran jadi tempat balap di MotoGP seperti apa. Nah, GP Mania juga jadi tahu informasinya lebih dalam kan. Setelah ini kita akan bahas hal-hal lainnya lebih dalam lagi karena sebentar lagi kita akan menyaksikan balapan MotoGP kurang lebih 30 menit ke depan. So, stay bersama kita di Trans 7. Inter Miami versus Houston Dynamo 28 September jam 7.15 pagi. Bergerak maju mendunia, Antangin dipercaya menjadi official sponsor Gresini Racing MotoGP 2023. Kalau masuk angin, aku minum Antangin. Wes bablas angin. Berawal saat menentukan bahan yang terbaik. Kami percaya akan pentingnya sebuah proses. Mengolah dengan standarisasi tinggi. Setiap tahapan yang kami lakukan adalah upaya untuk mencapai kualitas optimal. Karena kami tahu proses terbaik adalah kunci untuk menghasilkan sebuah kesempurnaan. Yuasa memang lebih baik. Polusi. Pakai Plosa. Oles Plosa di leher. Hirup mendalam. Plosa, legakan pernafasan akibat polusi udara. Plosa. Did you bring the formula? Wah, gerah. Panas. Minum Adem Sari Sparkling. Cepat ademkan panas. Adem Sari Sparkling. Dengan es, lebih enak. Adem Sari. Vitamin C tinggi.